Sosok Partiliani, TKI yang bikin Liu Mun Leong mundur dari jabatan Kepala Bandara Changi. Dikutip dari Belitung Tribunnews.com, nama Partiliani, tenaga kerja Indonesia asal Nganjuk, Jawa Timur, jadi sorotan belakangan ini setelah berhasil membuat Kepala Bandara Changi, Singapura, Liu Mun Leong, mundur dari jabatannya. TKI lulusan sekolah dasar atau SD ini juga mendapat simpati dunia internasional karena kegigihannya mendapatkan keadilan. Partiliani telah menjalankan hukuman 1,5 tahun dari vonis 2 tahun 2 bulan atas tuduhan mencuri yang dilayangkan Liu Mun Leong. Partiliani baru mendapatkan keadilannya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Singapura membebaskannya dari dakwaan pada 4 September 2020. Berikut ini profil dan biodata Partiliani serta sosoknya di mata keluarga dan tetangganya di Nganjuk. Partiliani tercatat sebagai warga Dusun Keduk, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Hal ini sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimilikinya. Kepala Dusun Keduk, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Sayul Nisar mengatakan, meski sudah lama bekerja menjadi TKI di Singapura, hingga sekarang ini Partiliani masih sebagai penduduk Desa Kebon Agung. Dalam catatan administrasi Desa Kebon Agung, kalau Partiliani belum menikah hingga sekarang ini. Jadi Mbak Partiliani itu secara administrasi masih sebagai penduduk Desa Kebon Agung, kata Sayul Nisar. Saat ini Parti berusia 45 tahun. Partiliani adalah lulusan SDN Kebon Agung, Nganjuk. Kabar bebasnya Partiliani disambut gembira keluarganya. Adik ipar Partiliani, Sabihan, mengatakan, sekarang ini Nenek Kasmi, ibu dari Partiliani dan keluarga hanya berharap agar Parti segera pulang ke kampung halamannya. Kondisi ibu kami yang sudah lanjut usia tidak meminta apa-apa selain mengharapkan anaknya, Partiliani, itu segera pulang ke rumah kembali dan berkumpul bersama keluarga, kata Sabikan di rumahnya, Dusun Keduk, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Rabu 23 September 2020. Dijelaskan Sabikan, keluarga awalnya sengaja menyembunyikan informasi kasus yang dialami oleh Partiliani di Singapura kepada ibunya, Nenek Kasmi. Namun, kasus tersebut diinformasikan sendiri oleh Partiliani melalui telepon dari Singapura kepada kakaknya di Surabaya. Selanjutnya sang kakak tersebut memberi informasi kepada keluarga, tetapi tidak diberitahukan kepada ibunya, Nenek Kasmi. Keluarga tidak ingin kondisi ibu memburuk karena usianya sudah 90 tahun. Ketika kasus kakak Partiliani sudah ada keputusan menang di pengadilan Singapura, barulah kami beritahukan kasus itu ke ibu dengan perlahan. Itu pun membuat ibu kami sekarang sudah sakit-sakitan lagi dan mengharap anaknya Partiliani pulang, ucap Sabikan. Menurut Sabikan, pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti dan rinci kasus yang dihadapi anak ke-6 dari 9 bersaudara tersebut. Keluarga hanya diinformasikan kalau Partiliani sedang menjalani persidangan di Singapura karena terkena kasus. Dan pihak keluarga baru mengetahui kasus yang menimpa Partiliani dari informasi pemberitaan. Dari situ kami juga baru mengetahui kasus sebenarnya yang menimpa kakak kami itu. Sebelumnya tidak mengetahui apa-apa terkait kasus yang dihadapinya di Singapura, tandas Sabikan. Sementara itu, Ketua RW 05 Dusun Keduk, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Suripto, mengungkapkan Partiliani di Dusun Keduk dikenal ramah dan suka bergaul, serta kehidupannya biasa, tidak aneh-aneh meski menjadi TKI di Singapura. Setidaknya 2 kali pulang ke Dusun Keduk, selalu memberi uang saku kepada saudara dan para tetangga dusunnya. Baik tua dan muda, hampir semua warga di RW 5 mendapatkan uang saku ketika Partiliani pulang kampung. Selain itu, ungkap Suripto, Partiliani juga beberapa kali mengirimkan paket baju layak pakai dari Singapura yang dibagikan kepada saudara dan tetangganya.
baju bekas tersebut sudah kembali dikemas dan sudah diberi nama untuk diberikan kepada siapa baju tersebut. Hal itu membuat warga menyambut senang dan gembira mendapatkan kiriman baju yang cukup bagus meskipun itu bekas layak pakai dari Singapura. Itulah mengapa ketika mendengar Partiliani terkena kasus di Singapura, membuat warga resah dan berdoa semoga kasus yang menimpanya bisa selesai. Dan alhamdulillah, semua warga saat ini gembira setelah mengetahui kalau Partiliani menang di Pengadilan Tinggi Singapura melawan majikannya. Kami tidak tahu kalau majikannya itu bos Bandara Changi di Singapura. Tanda Suripto yang juga dikenal dengan sebutan Babayan tersebut. Kepala Dusun Keduk Sayul Nisar melihat jiwa sosial dari Partiliani cukup besar di Dusun Keduk. Partiliani mempersilahkan rumah miliknya seluas sekitar 450 meter persegi yang dibelinya seharga sekitar 100 juta tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini dan kegiatan posyandu warga. Partiliani hanya meminta agar rumah tersebut dijaga dan dibersihkan tanpa harus menyewa. Maka dari itu kami juga terkejut dan berdoa semoga Mbak Partiliani segera bisa pulang setelah terbebas dari kasus yang menjeratnya di Singapura. Tutur Sayul Nizar. Partiliani bekerja melayani keluarga Liu yang tinggal di kawasan Elitan Cherry Lane, Novena, Singapura Tengah sebagai asisten rumah tangga mulai dari Maret 2007. Setelah bekerja 9 tahun, Parti dipecat pada Oktober 2016. Sebelum kemudian dipecat, perempuan berusia 45 tahun itu dilaporkan memiliki hubungan yang baik dengan majikannya. Pengadilan mendapati Parti rupanya kerap diminta untuk membersihkan rumah dan kantor dari Karl Liu, putra Liu yang tinggal berbeda kediaman dengan ayahnya. Menurut peraturan Kementerian Tenaga Kerja Singapura, MOM, keluarga Liu telah melakukan hal ilegal karena Parti terdaftar sebagai TKI dengan hanya satu majikan, yaitu Liu Mun Leong. Dia dilarang bekerja untuk majikan lain. Setelah dipecat, Parti mengancam akan melaporkan Liu ke kementerian. Dalam persidangan terungkap, keluarga Liu bergerak cepat melaporkan Parti ke kepolisian untuk memastikan dia tidak akan pernah dapat kembali ke Singapura. Saya percaya keluarga Liu tidak akan melaporkan Parti jika Parti tidak mengancam mereka. Adapun keluarga Liu memberikan 3 kotak kepada Parti untuk memasukkan barang-barangnya. Kotak-kotak itu akhirnya ditinggalkan karena Parti diburu 2 jam untuk segera meninggalkan kediaman Liu. 3 kotak itu tidak pernah dikirim balik ke Indonesia seperti yang dijanjikan keluarga Liu. 3 kotak itulah yang dipakai keluarga Liu untuk melaporkan Parti 2 hari setelah mereka memecat Parti. Parti yang sudah berada di Indonesia selama 5 pekan keheranan karena belum menerima kotak-kotaknya. Dia memilih kembali ke Singapura pada 2 Desember 2016. Dia langsung dibekuk oleh kepolisian negeri Singa karena mendarat di Bandara Changi. Sangat besar kemungkinan barang-barang yang berada di kotak telah tercampur secara tidak sengaja. Keluarga Liu berdalih membuka 3 kotak itu untuk mengecek supaya di dalamnya tak ada barang ilegal. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2019. Pada Maret 2019, Parti diputus bersalah atas 4 dakwaan pencurian, yakni menggondol sejumlah barang mewah seperti tas merek ternama Prada. Kemudian jam tangan Gerald Genta yang bernilai 10.000 dolar Singapura atau setara 108 juta rupiah, 2 buah iPhone 4S dengan aksesorisnya, 115 potong baju, peralatan dapur, dan sejumlah perhiasan. Dakwaan pengadilan menyatakan jumlah barang-barang yang dicuri bernilai total 34.000 dolar Singapura atau sekitar 369 juta rupiah. Selang 1,5 tahun kemudian, TKI yang berasal dari Nganjuk itu akhirnya menemukan keadilan pada 4 September lalu setelah Pengadilan Tinggi Singapura membebaskannya dari 4 dakwaan pencurian. Hakim Chan Seng-on menyampaikan dakwaan terhadap Parti tidak berdasar karena adanya motif yang mencurigakan dari keluarga Liu ketika melaporkan Parti. Jaksa penuntut umum juga gagal menyampaikan bukti meyakinkan bahwa Parti memang mencuri barang-barang majikannya. Selain itu, rantai bukti barang-barang yang dituduh dicuri
juga terputus. Keluarga Liu mengambil tindakan cepat memecat Parti dan tidak memberikannya waktu yang cukup untuk mengemasi barang-barangnya, berharap Parti tidak akan mempunyai waktu untuk melaporkan mereka ke kementerian. Ungkap Hakim Chan. Hakim Chan melanjutkan, keluarga Liu bergerak cepat melaporkan Parti ke kepolisian untuk memastikan dia tidak akan pernah dapat kembali ke Singapura. Saya percaya keluarga Liu tidak akan melaporkan Parti jika Parti tidak mengancam mereka. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura membebaskan Parti membuat publik Singapura marah. Bombardir kemarahan publik Singapura dan tekanan media akhirnya memaksa Liu mengundurkan diri sebagai Ketua Bandara Changi pada 10 September lalu. Parti yang didampingi pengacara pro bono Anil Bandacari menyampaikan kelegaannya berhasil membersihkan namanya setelah 4 tahun dituduh sebagai pencuri. Dia berencana meminta kompensasi kepada mantan majikannya atas hilangnya pendapatannya selama 4 tahun proses di meja hijau. Parti menyatakan telah memaafkan keluarga Liu. Wakil Direktur Lembaga Advokasi Buruh Migran Humanitarian Organization for Migration Economic atau HUM, Sisi Sukiyato, ketika dihubungi Kompas.com mengatakan kondisi Parti sehat dan baik. Sampai saat ini, belum diketahui pasti kapankah Parti dapat kembali pulang ke tanah air.